Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 mata kuliah Psikoterapi Pendekatan Islam akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan tema Pendekatan Psikoterapi Analisis Transaksional. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 11 memperkenalkan anggota dari kelompok kami, dimulai dari saya sendiri, Zulfi Ismatul Mola sebagai moderator, dan ada Mbak Nadiatul Fairo sebagai presentator. Untuk penjelasan pertama yaitu mengenai tentang pengertian psikoterapi analisis transaksional. Pengertian pendekatan psikoterapi analisis transaksional. Analisis transaksional adalah psikoterapi transaksional yang dapat digunakan dalam terapi individual. Akan tetapi lebih cocok untuk digunakan dalam terapi kelompok. Kata transaksi selalu mengacu pada proses pertukaran dalam suatu hubungan. Dalam komunikasi antar pribadi pun dikenal transaksi. Yang dipertukarkan adalah pesan-pesan baik verbal maupun nonverbal. Analisis transaksional sebenarnya bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses transaksi, siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, dan pesan apa yang dipertukarkan. Tujuan pendekatan psikoterapi analisis transaksional di sini ada dua, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya yaitu membantu konseli untuk membuat keputusan-keputusan baru dalam mengarahkan atau mengubah tingkah laku dalam kehidupannya. Yang kedua, memberikan kepada konseli suatu kesadaran serta kebebasan untuk memilih cara-cara serta keputusan-keputusan mengenai posisi kehidupannya, serta menghindarkan konseli dari cara-cara yang bersifat deterministik. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada konseli berupa kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipilih untuk memantapkan dan mematangkan status egonya apabila perasaan ini mengandung permusuhan dan kecemburuan. Kemudian, tujuan khususnya yang pertama yaitu konselor membantu konseli yang mengalami pencemaran status ego yang berlebihan. Yang kedua, konselor berusaha membantu mengembangkan kapasitas diri konseli dalam menggunakan semua status egonya yang cocok. Ini menyangkut pula dalam memperoleh kebebasan dan kemampuan yang dapat ditembus di antara status egonya. Yang ketiga, konselor berusaha membantu konseli di dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. Kemudian yang keempat, membantu konseli dalam membebaskan dirinya dari posisi hidup yang kurang cocok serta menggantikannya dengan rencana hidup yang baru atau naskah hidup yang lebih produktif. Proses konseling psikoterapi analisis transaksional. Dalam proses konseling, konselor dan konseli bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam kerjasama tersebut, konselor dan konseli melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan. Dan dalam analisis transaksional ini, konselor dan konseli sama-sama aktif berupaya untuk mencapai tujuan konseling. Teknik konseling psikoterapi analisis transaksional. Yang pertama yaitu pemberian kesempatan. Dalam konseling kesempatan ini diberikan kepada konseli untuk menggunakan waktunya secara efektif tanpa melakukan rencana pengunduran diri. Yang kedua, mengalami semua status ego yang biasanya dilakukan dengan mendorong konseli untuk menggunakan kemampuan status ego dewasa untuk menikmati kehidupan. Yang ketiga, tidak memainkan permainan dengan cara tidak membiarkan konseli memainkannya. Kemudian yang selanjutnya ada proteksi. Konseli mungkin akan merasa ketakutan setelah ia menerima kesempatan untuk menghentikan perintah-perintah orang tua dan menggunakan status ego dewasa dan status ego anak. Kemudian yang terakhir, potensi. Seorang konselor bukan ahli sihir, melainkan orang yang tahu apa yang akan dilakukan dan kapan melakukannya. Oleh karena itu, kemampuan konselor terletak pada keahliannya, sehingga keterampilan tersebut efektif secara optimal. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pola hubungan konselor dengan konseli dalam pendekatan psikoterapi analisis transaksional. Menurut Jones, menyatakan bahwa konselor dalam analisis transaksional memberikan pola hubungan yang suportif dan nurturing. Konselor memberi izin untuk konseli dapat berperan aktif dalam terapi. Menurut formulasi Beme, hubungan konselor dan konseli mirip dengan hubungan pengajar dan pembelajar yang demokratis. Ketika dimulainya terapi, konselor dan konseli menetapkan
Konselor dan konseli menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menentukan elemen kontrak kerja dan kontrak belajar mereka. Konselor melatih konseli mengenai keterampilan menganalisis ego stage, transaksi, permainan, dan skrip. Konselor juga mendorong dan membantu konseli untuk mengidentifikasi opsi-opsi adult untuk menghadapi berbagai orang, masalah, dan juga situasi dalam hidup. Yang selanjutnya yaitu kelebihan pendekatan psikoterapi analisis transaksional. Beberapa kelebihan dari pendekatan konseling analisis transaksional yaitu yang pertama, punya pandangan optimis dan realistis tentang manusia. Yang kedua, mudah diobservasi. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, memberikan sumbangan pada konseling multikultural karena konseling diawali dengan larangan mengaitkan permasalahan pribadi dengan permasalahan keluarga dan larangan mementingkan diri sendiri. Dan selanjutnya yaitu keterbatasan pendekatan psikoterapi analisis transaksional. Ada beberapa keterbatasan pendekatan konseling analisis transaksional. Yang pertama, kurang efisien terhadap kontrak treatment karena banyak klien yang beranggapan jelek terhadap dirinya dan tidak realistis sehingga sulit tercapai kontrak karena klien tidak dapat mengungkapkan tujuan apa yang ia inginkan. Yang kedua, subjektif dalam menafsirkan state ego. Yang ketiga, banyak terminologi atau istilah yang digunakan dalam analisis transaksional cukup membingungkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.